Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sekar Wulan Suci dari kelas 4 GPAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah filsafat. Pertanyaan pertama ialah jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren dalam beberapa cara. Nah, pengertiannya ini adalah suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan Islam yang meliputi tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Filsafat pendidikan Islam berdasarkan pada ajaran Islam yang berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Nah, di sini ada pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap praktik pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Nah, dari tujuan pendidikan ini, filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Lalu yang kedua ada proses pendidikan. Dari proses pendidikan ini, filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa proses pendidikan itu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Lalu yang ketiga itu hasil pendidikan. Nah, dari hasil pendidikan ini, filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa hasil pendidikan harus berupa pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Lalu contoh konkretnya yaitu dari pengalaman saya itu dari sebuah pesantren di Bekasi, saya melihat bahwa filsafat pendidikan Islam itu sangat mempengaruhi praktik pendidikan. Nah, pesantren saya tersebut itu memiliki tujuan pendidikan yang jelas, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, nomor 2 ialah bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, yang pertama filsafat pendidikan Islam. Nah, kedudukannya ialah yang pertama itu ada tujuan, yaitu membentuk manusia yang beriman dan berilmu, beramal soleh. Yang kedua dasar itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang ketiga itu metode, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang lebih humanis dan berorientasi kepada siswa. Lalu yang terakhir itu hasil membentuk karakter dan akhlak siswa. Nah, filsafat pendidikan Barat. Nah, dari filsafat pendidikan Barat ini yaitu ada tujuannya membentuk manusia yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, dasar teori-teori pendidikan Barat seperti teori behaviorisme, kognitif, dan teori humanistik. Lalu yang ketiga itu ada metode. Nah, menggunakan metode pembelajaran yang lebih rasional dan berorientasi pada pengetahuan. Lalu yang keempat adalah hasil yang membentuk pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, di sini kelebihan filsafat pendidikan Islam itu pertama membentuk karakter dan akhlak. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang lebih humanis. Yang ketiga, membentuk manusia yang beriman. Nah, dari kekurangan filsafat pendidikan Islam yaitu ada kurangnya fokus pada pengetahuan. Yang kedua itu kurangnya fleksibel. Nah, kelebihan filsafat pendidikan Barat yaitu ada membentuk pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang lebih rasional. Yang ketiga itu membentuk manusia yang cerdas dan kreatif. Nah, kekurangan filsafat pendidikan Barat itu adanya kurang fokus pada karakter dan akhlak. Yang kedua, kurang memperhatikan nilai-nilai. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam.
sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, di sini ada kerangka kerja filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, membentuk manusia yang beriman, berilmu, beramal saleh. Yang kedua, dasar pendidikan, yaitu tadi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan Islam, yaitu pertama, menghormati dan menghargai siswa sebagai makhluk Allah, menggunakan metode pembelajaran yang lebih humanis dan berorientasi pada siswa, lalu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan berkreasi. Lalu ya ada di sini ada 4 elemen penting dari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada akidah, syariah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Nah, lalu elemen-elemen penting ya yang dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada akidah, syariah, akhlak, ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, jadi dengan demikian kerangka kerja filsafat pendidikan Islam ini dapat digunakan secara acuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih komprehensif dan efektif. Lalu pertanyaan yang keempat, yaitu jelas tadi ada dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Oke. Nah, di sini ada prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu tujuan pendidikan, yang kedua ada dasar pendidikan, yang ketiga prinsip-prinsip pendidikan. Nah, ini ada tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Tantangan yang pertama itu kurangnya sumber daya seperti dana, fasilitas, dan tenaga pengajar. Lalu yang kedua, kurangnya kualitas pendidikan. Nah, seperti kurangnya kemampuan guru dan kurangnya fasilitas belajar. Lalu yang ketiga, kurangnya relevansi pendidikan, yaitu dengan kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Nah, ini ada cara menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu mengembangkan kurikulum yang berbasis pada ajaran Islam. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang lebih humanis. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan guru. Yang keempat, menggunakan teknologi pendidikan. Yang kelima, mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dan industri. Lalu pertanyaan yang kelima itu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yang pertama ada urgensi filsafat pendidikan Islam, yaitu membentuk karakter siswa. Yang kedua, mengatasi kritis moral. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang lebih baik. Nah, di sini ada fungsi filsafat pendidikan Islam, yaitu fungsinya membentuk tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan metode pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan evaluasi. Nah, selanjutnya ada kontribusi filsafat pendidikan Islam pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yang pertama itu ada membentuk masyarakat yang beriman. Yang kedua, membentuk masyarakat yang beradab. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang berkeadilan. Yang keempat, ada membentuk masyarakat yang berkasih. Nah, maksud yang berkasih ini memiliki nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Nah, dengan demikian filsafat pendidikan Islam itu sangat penting membentuk karakter siswa dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Lalu pertanyaan yang keenam, yaitu
Pertanyaan kelima yaitu tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, di sini pendekatan studi filsafat pendidikan Islam itu yang pertama ada pendekatan normatif yang berfokus pada nilai-nilai norma, fokus pada analisis norma-norma dan nilai-nilai. Lalu yang kedua itu pendekatan deskriptif. Nah, yang ini tuh berfokus pada analisis deskriptif tentang praktik pendidikan Islam. Lalu yang ketiga pendekatan preskriptif. Pendekatan ini yaitu berfokus analisis tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam pendidikan Islam. Lalu yang keempat ada pendekatan kritis. Nah, pendekatan kritis ini berfokus pada analisis kritis tentang praktik pendidikan Islam. Nah, ini ada pendekatan yang paling efektif yaitu dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah pendekatan kritis. Nah, pendekatan kritis ini berfokus pada analisis kritis tentang praktik pendidikan Islam yang ada saat ini dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, alasan pendekatan kritis paling efektif karena yang pertama meningkatkan kesadaran, yang kedua mencari solusi, yang ketiga meningkatkan kualitas. Nah, contoh penerapan pada pendekatan kritis ini yang pertama itu contohnya ada analisis kritis tentang kurikulum, yang kedua analisis tentang metode pembelajaran, yang ketiga ada analisis tentang kritis evaluasi. Nah, lalu pertanyaan yang keenam ialah jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat dan mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, program pendidikan manusia seutuhnya, yaitu program ini bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh, serta memiliki kemampuan untuk menjadi warga negara yang lebih baik, berguna dan bagi masyarakat. Nah, komponen utama program pendidikan itu pertama ada kurikulum, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat pengembangan karakter, dan yang kelima itu pengembangan kemampuan. Nah, adapun struktur program pendidikan yang pertama tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas. Nah, sumber dayanya di sini ada yaitu terdapat ada guru, fasilitas, dan teknologi. Nah, lalu pertanyaan terakhir yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, di sini pertama ada peran filsafat pendidikan Islam, yaitu perannya yang pertama mengembangkan nilai-nilai yang inklusif, yang kedua mengembangkan sistem pendidikan yang adil, yang ketiga mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Lalu adapun contoh implementasinya, yang pertama itu pendidikan berbasis komunitas. Nah, berbasis komunitas ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Lalu yang kedua itu ada pendidikan inklusif. Nah, jadi dari pendidikan inklusif ini dapat dilaksanakan dengan memanusiakan siswa dengan kebutuhan khusus dalam kelas reguler. Lalu yang ketiga itu pendidikan berbasis proyek. Nah, dari berbasis proyek ini dapat dilaksanakan dengan meminta siswa untuk mengerjakan proyek yang terkait dengan masalah sosial. Nah, di sini ada manfaat implementasi, yaitu pertama manfaatnya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa
Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, jadi dengan demikian filsafat pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.